Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Satriani Yusuf, NIM B1D1191025, kelas 2019A, jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Megareskin Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan fungsi pada pankreas. Nah, di sini ada pokok pembahasan yang akan kita bahas secara umum. Yang pertama, fungsi pankreas. Kemudian yang kedua, metode pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, fotometer. Dan yang keempat, interpretasi hasil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh itu adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Nah, pankreas ini berada di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang dan menyerupai seperti ikan. Nah, ada fungsi pankreas. Nah, di fungsi pankreas ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi endokrin. Nah, fungsi endokrin ini, fungsi kelenjar pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Nah, kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa di dalam darah. Dan pada hormon endokrin ini terdapat hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa kita gunakan untuk sebagai energi. Nah, hormon insulin ini penting bagi hati karena membantu hati menyerap glukosa dan menyimpannya sebagai glukagon. Kemudian glukagon ini berguna sebagai cadangan energi saat tubuh membutuhkan energi, seperti energi eksia. Saat glukosa dalam darah terlalu rendah, hormon glukagon yang akan memecah kembali glikogen di hati menjadi glukosa. Nah, kemudian ada fungsi eksokrin. Nah, fungsi eksokrin ini adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Nah, kelenjar eksokrin ini berupa kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Nah, sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Nah, enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, enzim lipase untuk menguraikan lemak, kemudian kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, serta amilase untuk menguraikan karbohidrat. Nah, ini adalah gambar dari bentuk eksokrin. Nah, kelenjar eksokrin itu memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh. Kebanyakan dari fungsi eksokrin ini akan menghasilkan enzim, tapi beberapa lainnya menghasilkan cairan non-enzim. Nah, kemudian ada kita perhatikan kelenjar endokrin yang berbentuk bulat. Nah, kelenjar endokrin adalah kelenjar yang penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir. Nah, hormon yang dihasilkannya akan disalurkan lewat aliran darah karena sifatnya menumpang. Nah, aliran darah hormon tersebut bisa mencapai sebagian tubuh yang jauh dari lokasi kelenjar tersebut. Nah, kemudian ada pemeriksaan enzim dan lipase. Nah, di sini ada yang disebut dengan amilase. Nah, amilase ini adalah enzim yang berasal dari pankreas, kelenjar luda, dan hepar. Nah, fungsinya adalah untuk mengubah zat tepung menjadi gula.
Kemudian ada lipase. Nah, lipase ini adalah enzim hidrolase yang menguraikan ikatan ester dalam lemak yang terbentuk antara gliserol dan asam lemak rantai panjang. Kedua enzim ini muncul pada aliran darah setelah kerusakan pada bagian pankreas. Kemudian kita memasuki fotometer. Nah, fotometer ini digunakan sebagai pemeriksaan. Nah, kemudian kita memasuki alat fotometer. Nah, alat ini digunakan sebagai pemeriksaan di laboratorium untuk pemeriksaan bagian penyakit yang menyerang pada bagian pankreas. Nah, fotometer ini adalah alat untuk menangkap kekuatan cahaya atau interaksi cahaya. Nah, komponen-komponen fotometer ini hampir sama dengan spektrometer yang meliputi sumber cahaya, yaitu lampu halogen, kemudian filter, tempat sampel atau kuvet, detektor, dan sampel klinis, yaitu serum darah. Nah, kemudian ada prosedur kerja dari alat fotometer ini. Yang pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol on atau off yang ada di bagian belakang alat. Kemudian setelah tampil menu utama, lakukan pencucian super dengan cara memasukkan selang pengisap ke dalam wadah yang berisi Aquades dan menekan tuas. Kemudian pilih pengukuran dengan metode. Selanjutnya, masukkan nomor metode yang sesuai dengan nomor pemeriksaan yang akan dilakukan. Dengan caranya, yaitu sentuh angka atau input angka yang dimaksud, lalu tekan enter. Nah, bila sudah ada angka dan tidak sesuai, hapuslah dengan mengetik sembarang angka hingga 4 digit, sehingga angka terhapus. Kemudian, masukkan angka sesuai dengan nomor pemeriksaan, lalu sentuh enter. Kemudian apabila sudah muncul ada angka namun tidak sesuai, sentuh tombol atau tambah angka sehingga keluar angka yang sesuai, lalu enter. Nah, pada bagian layar akan tampil nama operator. Pilih nama operator dengan cara sentuh tombol pilih, sehingga kursor pada posisi nama operator yang dimaksud, lalu sentuh OK. Nah, printer akan mencetak metode yang akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian di layar akan tampil ukuran blanko, lakukan sentuh 0, lalu isapkan Aquabides. Selanjutnya di layar akan tampil ukuran blanko R, sentuh, ukur, lalu isapkan blanko ke reagen. Selanjutnya di layar tampil ukuran standar. Nah, di sini saya mengambil contoh pemeriksaan laboratorium penyakit yang menyerang pankreas, yaitu pemeriksaan amilase dan lipase. Nah, di bagian pra-analitik ini, prinsip dari pemeriksaan amilase yang tertera pada layar di sini akan diuraikan oleh enzim amilase, di mana hasilnya berupa oligosakarida akan dihidrolisa oleh A-glukosida. Nah, di sini akan menghasilkan glukosa dan penitropenol, sehingga peningkatan penitropenol sebanding dengan aktivitas amilase dalam sampel. Kemudian ada pemeriksaan lipase. Di bagian praanalitiknya, di sini prinsip pemeriksaan lipase ini yang tertera juga di dalam layar. Glutamik ACI 6 methiresorupin ester ditambahkan pada suhu mikro yang akan dipecah oleh lipase menjadi CO lipase dan bilai acid. Nah, di sini adapun alat tambahan yang akan digunakan, yang pertama itu alat fotometer 410 mikrolab 300. Kemudian
Cliniped 20 dan 1000. Kemudian kuvet tabungkan tip bisa kuning dan biru. Kemudian tisu. Nah, adapun bahan yang akan digunakan, yang pertama itu sampel serum, yang kedua pereaksi. Nah, pereaksi ini terdiri dari PNPG 1,2 mmO per liter. Kemudian glukosida 25.000 per mikroliter. Kemudian glucoamilase 10.000 per mikroliter. Kemudian ada larutan NaCl 5 mmO per liter. Kemudian CaCl2 1 mmO per liter. Kemudian pH yang digunakan di sini pH 7,2. Nah, kita akan memasuki cara pemeriksaan ini. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, dipipet ke dalam tabung sebanyak 20 mikroliter larutan pereaksi. Kemudian selanjutnya ditambahkan 1000 mikroliter larutan pereaksi, dicampur sampai terhomogen. Selanjutnya itu diinkubasi selama 1 menit dan dibaca pada fotometer Clinophone 410 atau mikrolab 300 dengan program kinetik K20 atau K60 sehingga pada panjang gelombang 0,5 nm. Nah, kita memasuki pada pasca analitik. Nah, nilai rujukan pada amilase itu 300 sampai 170 U atau I. Kemudian pada wanita hamil ini sedikit meningkat. Kemudian pada anak tidak biasa dilakukan. Nah, maksudnya ini pemeriksaan ini jarang dilakukan pada usia balita atau anak. Kemudian pada lansia agak meningkat dibandingkan yang didapat pada orang dewasa. Kemudian nilai rujukan pada lipase dewasa itu 14 sampai 250 per U atau L. Kemudian pada bayi 9 sampai 105 pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, pada anak bisa sampai 20 sampai 136 pada suhu dan suhunya ini sama 37 derajat Celcius. Nah, nilainya bervariasi di setiap pemeriksaan laboratorium pada nilai rujukan lipase. Nah, ini salah satu contoh interpretasi hasil pada pemeriksaan laboratorium amilase dan lipase. Baik, adapun kesimpulan dari hasil presentasi saya, pankreas yang terletak tepat di bawah hati adalah kelenjar endokrin yang bertanggung jawab untuk membuat enzim pencernaan dan hormon yang penting yang membantu mengurangi kadar gula dalam darah Anda. Nah, pankreas sering terpengaruh oleh penyakit dalam hati dan ginjal, namun gejalanya seringkali sangat lambat ditunjukkan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.